Sebuah rekam jejak mengunjungi tempat yang menganut kepercayaan lokal sebagai salah satu langkah mempelajari, mengeksplorasi, dan menjaga eksistensi warisan spiritual Nusantara. Sidenreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kabupaten yang dijuluki sebagai sentra penghasil beras nasional. Warga asli kawasan ini adalah suku Bugis yang di dalamnya masih terdapat kelompok yang memegang teguh tradisi spiritual leluhur atau kepercayaan yang disebut Tolotang. Tolotang termasuk dalam naungan agama Hindu yang tidak memiliki pura. Meskipun sudah terafiliasi dengan agama tersebut, Tolotang masih menjaga erat tradisi yang diwariskan turun-temurun. Hingga saat ini, ada kurang lebih 5.000 masyarakat di Desa Amparita yang menganut kepercayaan ini. Bahwa Tolotang itu adalah awalnya sebuah kepercayaan yang dapat juga dikategorikan sebagai agama, karena Tolotang itu dipercaya diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam sebutan Dewa Kesewa. Kenapa? Kembali lagi ke soal nama. Kenapa sekarang nama Tolotang? Ketika tadi eksodus dari Wajo ini tiba di kerajaan, pihak eksodus ini memilih sebuah tempat yang berada di sebelah selatan kerajaan. Ya. Olehnya itu pihak kerajaan ketika memerlukan kerabatnya ini memanggil, tolong dipanggilkan misalnya kerabat saya di bagian selatan. Lotang bahasa Bugisnya. Bahasa Bugis Lotang selatan. Nah, jadi dalam bahasa Bugis ya, tolong dipanggilkan kerabat saya di bagian selatan. Nah, akhirnya berubahlah nama itu lagi dengan To, artinya tahu, Lotang selatan. Jadi Tolotang, orang di selatan. Sebelah selatan. Nah, berubahlah lagi. Saya lupa tadi jelaskan bahwa Tolotang mengenal 5 prinsip, 5 keyakinan ya. Yakin ada Tuhan Yang Maha Kuasa, yakin ada Lapanaumi selaku penerima wahyu, yakin ada Lontara Apung Tolotang selaku kitab suci. Lontara ya. Kemudian yakin ada Lino Pemeng hari kemudian. Yang kemudian yakin ada Baliwindro. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini akan terbalas kelak di kemudian hari. Hukum karma dan karma ya kayak gitu. Ada persembahan yang ada sebetulnya tidak ada yang kecuali pelengkap sarana ritual itu siripina ya, minyak, kapas, itu antara lain sebagai bentuk persembahan itu tidak ada ikatan kecuali kalau ada niat. Ada niat yang disampaikan dan niat itu kesampaian, diadakanlah lepas hajat. Terbentuklah persembahan, misalnya mungkin disembelih 1 ekor kerbau, mungkin ayam, karena di Tolotang itu hanya menggunakan 2 persembahan binatang itu digunakan hanya 2, kerbau dengan ayam kampung. Untuk rasa syukur juga sebagai pelengkap ya, sebagai rasa syukur. Nah, karena itu dilaksanakan pas menjelang
panen. Oh, menjelang panen. Ya, meskipun sekarang sudah tidak bisa dibakar lagi karena cuaca berubah, kondisi cuaca berubah. Sedangkan upacara berlangsung setiap Januari. Ya, setiap Januari dan waktu pelaksanaannya disepakati oleh para Tepat. apa tatanan Sosial. katakanlah seperti kekeluargaan, Iya. garis kepewarisan itu tetap ada. Jadi di Tolokang itu tingkat ketokohannya ditentukan oleh garis kepewarisan. Namun apa namanya, strata-strata sosial yang ada itu tidak mempengaruhi. Salah satu contoh, ada salah seorang warga Tolokang yang sudah mayor jenderal, sudah kayak 2 bintang. Kalau datang ke sini mengikuti upacara, dia sebab dia berasal dari apa namanya, garis keturunan yang bawah. Iya. Istilah Bugisnya Tosama. Oh, tersama. Ya, kan kalau struktur sosial apa namanya di Tolokang itu uwa. Kalau misalnya pemimpin titol bergelar uwata, jadi uwata. Artinya uwa kita bersama. Ta itu ta dalam bahasa Bugis itu kita punya semua, tanda punya ya. Jadi uwata itu uwa kita bersama yang melakukan ritual ini. Kemudian di bawahnya itu uwa. Uwa seperti saya. Ditentukan oleh kepewarisan, garis lurus kepewarisan keturunan ya. Terus di bawah saya itu Tosama. Artinya Tosama ya warga biasa. Sebetulnya begini, kalau kita mencoba menganalisa ya Tuhan secara teologi, Tuhan berada di atas, berada di tempat yang teratas katakanlah. Kemudian dewa berada di bawahnya, katakan seperti itu. Dewa konotasinya dalam Tolokang kalau saya orang-orang suci. Orang-orang suci inilah yang seperti Ipa Beru, Ibu Liga dari Wajo, dan banyak lagi di sekitar ini. Inilah orang-orang suci yang bisa dikategorikan sebagai dewa. Dan sebagaimana dewa yang dikenal oleh Hindu. Itulah barangkali pendekatan-pendekatannya sehingga Hindu sering mengkaitkan Tolokang ini dekat sekali dengan Hindu. Hindu. Seperti penyebutan Dewa Tasewa ya, saya perlu jelaskan. Kebetulan sekali dari sana dari penyebutan itu Hindu sudah bisa menanggapi bahwa inilah bukti pendekatan antara Hindu dengan Tolokang karena dewa. Padahal pengertian dalam bahasa Bugis kebetulan saja dewa memang kalau diartikan dalam bahasa dewata, sebetulnya dewata Tuhannya. Tetapi kalau pengertian di dalam Dewa Tasewa ini de dalam bahasa Bugis tidak ada. Watang bentuk tubuh batang. Jadi tidak ada bentuk, tidak ada batang. Sewa satu. Jadi Hindu lagi bilang Dewa Siwa. Sewa dibilang Siwa. Dari kata Siwa, kata ini Sewa berasal dari kata Siwa. Ya, biarkanlah mereka berpendapat seperti itu. Meskipun kita tidak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun tidak ada. Saya selalu katakan dalam pertemuan baik resmi maupun tidak resmi, Hindu dengan Tolokang sebetulnya sangat jauh berbeda. Dimulai maka itu antara agama Islam ada ruangan tersendiri, agama Hindu juga ada ruangan tersendiri, maka anak-anak akan sana. Misalnya kelas 1
Maka agama anak-anak yang belajar agama kelas 1 akan ke yang beragama Islam akan ke agama Islam, dan yang agama Hindu ke agama Hindu. Nah, untuk kurikulumnya tetap mengikuti standar nasional. Jadwal pelajaran itu kan ada pendidikan agama Islam dan pendidikan agama Hindu. Jadi ketika mata pelajaran itu masuk, langsung anak-anak dibagi dua. Yang beragama Islam silahkan ke ruangan agama Islam, yang beragama Hindu silahkan ke ruangan agama Hindu. Ditunggu sama guru mata pelajarannya masing-masing. Ya, nanti di sana ya masing-masing guru akan memberikan pelajaran ya terkait dengan materi atau kurikulum yang diajarkan. Kita kan di sini ada dua, ada Islam, ada Tolotang. Jadi dan alhamdulillah sampai saat ini pun belum pernah terjadi istilahnya konflik lah di antara peserta didik terkait masalah perbedaan agama ini. Artinya mereka tetap masih rukun-rukun saja, aman-aman saja, tidak pernah mempersoalkan bahwa kamu itu agama Hindu, saya ini agama Islam, agama saya lebih baik, agama kamu tidak. Ya, Islam ya Hindu tidak masalah sebenarnya. Dan saya pun seperti itu di lingkungan di sini dengan teman-teman juga dengan masyarakat sini sudah menjadi hal yang wajar. Hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik, kalau konflik itu bisa diselesaikan dengan cepat dengan cara program, karena pada dasarnya mereka kan satu garis keturunan. Nah, ketika di sini sudah bagus fondasinya, makanya di sini kami selalu menerapkan itu akhlak, tentang akhlak. Jadi ketika mengajar bukan cuma target kurikulum yang ingin kami capai, bukan cuma itu bahwa semuanya harus dapat nilai 9, tidak. Tapi kami menginginkan supaya anak-anak betul paham ini ya, bahwa kita itu di sini multikultural, kita majemuk, dan kita harus saling menghormati dan menghargai keyakinan kita masing-masing. Jangan